Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhairiyah, mahasiswa IAITABAH dengan nomor NIM 20190111289. Saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Matholiul Anwar. Adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dijadikan beberapa sub. Yang pertama, adab berpakaian dan berhias. Yang kedua, adab perjalanan. Yang ketiga, adab bertamu dan menerima tamu. 1. Adab berpakaian. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat, sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Islam mengajarkan tata cara atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, indah dipandang, dan nyaman digunakan. Di antara adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu A. Pakaian harus menutupi aurat. B. Sunnah memakai pakaian dengan diawali bagian kanan. C. Adapun laki-laki agar memakai pakaian yang panjang sampai menutupi aurat. D. Sementara wanita harus menggunakan pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. E. Dalam Islam tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita, dan sebaliknya. F. Pakaian harus bersih dan rapi. 2. Adab berhias. Berhias adalah berdandan atau merapikan diri, baik fisik maupun pakaian. Berhias dalam pandangan Islam adalah suatu kebaikan dan sunnah untuk dilakukan sepanjang bertujuan untuk ibadah dan kebaikan. Adab dalam berhias menurut syariat Islam adalah sebagai berikut. A. Memakai perhiasan atau alat-alat berhias yang halal. B. Tidak berlebih-lebihan. C. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan. D. Berhias untuk bertujuan ibadah dan kebaikan. E. Membaca basmalah dan doa setiap kali menghadap cermin untuk berhias.
Manfaat berpakaian dan berhias. Dalam berpakaian maupun berhias, seorang muslim harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Tidak boleh seorang muslim berpakaian namun masih memperlihatkan aurat serta berhias dengan berlebih-lebihan. Islam mengatur cara berpakaian dan berhias umatnya. Berikut manfaat berpakaian dan berhias. 1. Menandakan ciri khas berpakaian dan berhias dapat menunjukkan identitas seseorang. 2. Pakaian dan cara berhias dapat melindungi tubuh dari sinar terik matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga. 3. Membuat orang disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. 4. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Adab dalam perjalanan. Perjalanan dalam bahasa Arab disebut dengan kata rihlah atau safar. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Perjalanan yang dianjurkan dalam Islam misalnya pergi haji, umroh, menyambung silaturahmi, menuntut ilmu, dan berdakwah. Di antara adab perjalanan adalah sebagai berikut. 1. Semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. 2. Disunahkan membaca doa ketika keluar rumah. 3. Sunnah mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum perjalanan. 4. Boleh menjamak sholat atau mengqashar dalam perjalanan. 5. Membaca basmalah dan doa ketika menaiki kendaraan. 6. Menggunakan perjalanan dengan zikir. Manfaat perjalanan. Dalam era modern, melakukan perjalanan adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh setiap orang. Setiap melakukan perjalanan, hendaknya seorang muslim memperhatikan adab yang telah diatur dalam Islam. Adapun manfaat perjalanan antara lain sebagai berikut. 1. Safar dapat menghibur diri dari kesedihan. 2. Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan ilmu dan pengalaman. 3. Banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. 4. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan menambah teman. Adab menerima tamu dan bertamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan dengan kedatangan orang yang bertamu, melewati atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab menerima tamu yang sesuai dengan tuntunan Islam antara lain sebagai berikut. Berpakaian yang pantas. Menerima tamu dengan sikap yang baik. Hendaknya menunjukkan wajah kegembiraan. Menjawab salam. Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngada.
Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Adapun adab bertamu. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Adapun dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Tujuan utama bertamu menurut Islam adalah menyambung persaudaraan atau silaturahmi. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Namun, selama bertamu, seseorang harus memperhatikan adab-adabnya. Adab dalam bertamu antara lain adalah A. Meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. B. Berpakaian rapi dan pantas. C. Memberi isyarat dan salam ketika datang. D. Tidak mengintip ke dalam rumah. E. Memperkenalkan diri sebelum masuk. F. Tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. G. Harus masuk dan duduk dengan sopan. H. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. I. Makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih. C. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berjajaran. K. Segeralah pulang setelah selesai urusan. I. Lama waktu bertamu, maksimal 3 hari 3 malam. Manfaat bertamu dan menerima tamu adalah kegiatan positif yang mengandung banyak manfaat. Tidak hanya dirasakan oleh tamu, namun juga dirasakan oleh tuan rumah. Di antara manfaat bertamu dan menerima tamu adalah sebagai berikut. A. Menunjukkan sikap toleransi. B. Terjalin persahabatan dan kerjasama. C. Mendapatkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. D. Mempererat tali silaturahmi. E. Mempermudah segala urusan dan persoalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.